Berapa banyak orang yang rela mengorbankan waktu, mengorbankan keluarga, bahkan ada yang rela mengorbankan harga dirinya hanya demi selembar ini. Uang itu penting, tapi uang bukan segalanya. Karena uang hanyalah alat. Yang lebih berharga adalah hidup yang kamu perjuangkan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas 8 prinsip investasi yang bisa bantu sobat investor untuk bebas dari perbudakan uang. Disclaimer, ini bukan saran untuk Anda beli, tahan, jual suatu saham. Keputusan semua kembali ke tangan Anda sendiri. Kita mulai dari yang pertama. Kenapa uang itu hanya alat dan bukan tujuan hidup dalam investasi saham? Karena investasi saham itu hanya sebagai sarana, bukan obsesi. Tujuan berinvestasi saham adalah mencapai target keuangan, misalkan target Anda untuk dana pensiun, atau target Anda untuk pendidikan anak, dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya yang harusnya dijadikan tujuan, bukan uangnya. Bukan karena demi sekedar mengumpul atau menumpuk kekayaan yang sebenarnya tanpa arah. Ingat, uang yang dikumpul tanpa tujuan, justru dia akan keluar tanpa tujuan yang jelas. Maka ketika sobat investor berinvestasi menggunakan uang Anda untuk membeli saham, pastikan sobat investor itu membeli saham dengan cara yang benar, yaitu punya tujuan di mana ya seperti sudah disampaikan tadi, untuk dana pensiun kah, untuk pendidikan anak kah, untuk membangun rumah kah, untuk menjaga aset kah, atau apapun itu. Yang pasti uang bukanlah tujuan, tetapi hanya sebagai sarana. Yang terpenting di sini adalah bagaimana sobat investor menggunakan uang itu dengan benar, sehingga tujuan sobat investor bisa lebih mudah, tujuan investor bisa tercapai dengan menggunakan sarana uang. Yang kedua, sobat investor perlu memperhatikan bahwa fokus pada rencana keuangan, bukan harga saham harian. Nah, di sini sobat investor jangan terjebak memantau fluktuasi harga setiap saat. Kenapa ada orang yang melakukan ini? Karena dia fokus pada uang. Dia hanya fokus pada uang, tujuannya adalah uang, sehingga pergerakan harga saham itu harus terus dipantau, harus terus, bahkan sesering mungkin. Kalau bisa setiap menit dipantau. Kenapa? Karena tujuannya adalah uang. Nah, di sini akhirnya terjebak dengan fluktuasi harga saham yang sudah pasti. Kan harga saham cuma seperti itu, kalau tidak naik, dia turun. Tidak pernah harga saham itu hanya datar terus-terus begitu. Atau sekali dia naik dan naik terus-terus, tidak pernah turun. Enggak, sudah pasti dia akan selalu naik dan selalu turun. Nah, ketika seorang investor membeli saham hanya menjadikannya sebagai pemacu adrenalin yang membuat seseorang investor itu justru fokus bagaimana uang, ya ini terjebak pada satu hal yang salah. Maka sobat investor, yang penting di sini bagaimana sobat investor gunakanlah saham sebagai alat mencapai tujuan, baik itu jangka pendek maupun jangka menengah, bahkan juga untuk jangka panjang, bukan jadi permainan emosi. Karena gini, saham itu kan di dalamnya kita membelinya dengan uang. Kalau kita hanya mengandalkan emosi, maka fokus kita akan jadi ke uang, bukan pada sahamnya. Sedangkan saham itu ada karena ada yang namanya bisnis. Dan di dalam bisnis itu ada tata kelolanya, ada pengelolanya. Dan dalam bisnis itu ada yang namanya sektornya, dalam bisnis itu ada yang namanya pasarnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Pasar di sini bukan hanya tentang bagaimana pergerakan harga saham, tetapi pasar di sini adalah apakah produk yang dihasilkan dari bisnis tersebut masih bagus, bisa bertahan untuk jangka panjang. Itu yang harus diperhatikan. Apakah yang mengelolanya adalah orang-orang yang berkompeten? Apakah orang-orang yang dalamnya benar-benar fokus untuk mengembangkan, memajukan bisnisnya, atau hanya menjadikan pergerakan harga saham sebagai keuntungan untuk mereka? Ya seringkali dikatakan hanya untuk exit saja.
Nah, ini yang teman-teman harus pahami, karena saham itu berbicara bisnis. Kalau sobat investor melihat saham hanya dari segi keuntungannya, maka yang terjadi adalah saham bukanlah suatu bisnis, tetapi saham hanya sebagai, ya boleh dibilang sarana untuk berjudi, bukan instrumen keuangan yang sebenarnya sangat baik. Yaitu ya kita membeli saham karena saham itu berbicara tentang bisnis. Kalau kita paham sampai di sini, maka kita akan lebih fokus pada rencana keuangan, bukan harga harian dari saham tersebut. Yang ketiga, pilih saham sesuai rencana, bukan ikut tren. Nah, seringkali kan demikian. Sudah rencana, oh mau cari saham untuk investasi jangka panjang, bahkan kalau boleh seumur hidup. Ya, tapi malah yang dibeli hanya saham-saham yang mengikuti tren. Sehingga yang terjadi bukan fokus pada saham itu sesuai dengan rencana, bukan pilih saham sesuai rencana, tapi yang terjadi adalah ikut tren. Pilih saham yang sesuai dengan profil resiko dan rencana keuangan, bukan hanya karena FOMO atau berbicara tentang ikut-ikutan. Jadi sobat investor harus tahu ya, kalau sobat investor memang profil resikonya lebih konservatif, pilihlah saham-saham yang cocok. Saham-saham yang pergerakan harga sahamnya itu tidak terlalu fluktuatif, ya bukan berarti tidak naik turun, sudah pasti kan saham itu akan naik akan turun, tetapi tidak terlalu fluktuatif ya sobat investor. Kalaupun dia sempat turun tajam, biasanya karena disebabkan misalnya ada krisis ekonomi atau pokoknya lah, bukan disebabkan oleh saham itu yang sebenarnya saham yang lebih bersifat ya gorengan, ataupun mungkin bukan saham gorengan tapi saham-saham yang sering dikenal dengan punya pola yang siklikal. Jadi dia naik dan turun dipengaruhi sepenuhnya oleh siklus, seperti siklus harganya ataupun yang lainnya. Jadi di sini pentingnya sobat investor untuk supaya uang itu bukan menjadi tujuan, uang itu hanya sarana untuk sobat investor mencapai tujuan. Pastikan ketika membeli saham, pilihlah saham sesuai rencana, bukan ikut tren. Kalau ikut tren, maka saham akan menjadi suatu instrumen yang di dalamnya kita fokus pada uang, dan uang yang kita jadikan tujuan. Dan ketika kita salah masuk, dan biasanya kan kalau tren ya sobat investor, apalagi kita investor-investor retail, biasanya kita sudah ketinggalan. Kadang kita nanti lihat saham itu tren, kaget sudah naik 50, 60, bahkan ada yang sudah ratusan persen, baru kita nemu. Jadi seringkali kita ketinggalan. Nah, kalau dia sudah naik 50, 60, bahkan 100%, baru kita mulai ngikut, yang sebenarnya kita tidak melakukan analisa dengan matang, ya terjebaklah. Maka otomatis kita tidak membeli saham sesuai dengan rencana. Nah, yang keempat, sobat investor, investasi dengan kesadaran, bukan dengan keserakahan. Keinginan untuk menggandakan uang cepat, ya inilah yang tentunya sering membuat investor itu lupa tujuan awal berinvestasi. Selalu kendalikan diri dan ingat, uang hanya alat, bukan segalanya. Investasi harus benar-benar dikerjakan dengan cara yang benar. Investasi itu harus dengan kesadaran, bukan dengan keserakahan. Keserakahan membuat kita seringkali melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari. Ya, seringkali kita hanya fokus, wah nanti dapat untungnya gede, tapi kita lupa di balik itu ada risiko yang cukup gede juga. Nah, pertanyaannya, sanggup nggak ketika harga saham itu turun sekian dalam? Karena membeli saham hanya berdasarkan keserakahan. Lihat hari ini naik 20%, beli. Besok bisa naik 20%. Ternyata kebalikannya, malah nyungsep 20% hanya dalam sehari. Bayangkan kalau Anda pakai uang 10 juta, dalam sehari Anda kehilangan 2 juta. Dan kalau itu terus berlanjut, modal yang Anda miliki itu habis, lenyap, cuma karena serakah. Jadi sobat investor, ini yang harus kita perhatikan dengan seksama. Investasi itu dengan kesadaran, bukan dengan keserakahan. Di pasar saham itu ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi serakah. Tapi sebenarnya bukan sahamnya yang salah, tetapi sikap kita, cara kita, mindset kita dalam investasi itu yang justru membuat saham itu bisa menjebak kita dalam keserakahan. Yang kelima, perhatikan bahwa jangan korbankan prinsip hidup demi keuntungan. Hindari praktek curang atau investasi yang bertentangan dengan nilai hidup hanya karena demi uang. Perhatikan bahwa tujuan hidup itu lebih penting dari hasil investasi. Berapa sih keuntungan kita dalam investasi?
Ya, mungkin ada yang lihat, wah tapi mereka kan akhirnya bisa cuan ratusan persen. Iya, siapa mereka? Dan pertanyaannya, bagaimana mereka mendapatkan? Nah, kita dalam hal itu tidak bisa mengontrol soal bagaimana orang itu mendapatkan keuntungan ratusan persen, itu kita tidak bisa mengontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah kita jangan mengorbankan prinsip hidup hanya demi keuntungan. Kalau hanya demi keuntungan kan bukan hanya nanti di saham baru kita bisa dapat keuntungan. Kita juga bisa dapat keuntungan dari hal-hal yang lain. Kita bisa bekerja, kita bisa berbisnis, kita bisa melakukan hal-hal yang lain yang bisa mendapatkan keuntungan. Bahkan kita bisa bersedekah, kita bisa berbagi dengan sesama. Di situ juga kita dapat keuntungan yang sifatnya mungkin bukan secara materi kembali kita dapat keuntungannya, tetapi kita akan dapat keuntungan secara ketenangan hidup, karena di dalamnya kita bisa membantu orang lain. Jadi sobat investor ingat, jangan korbankan hidup demi keuntungan. Jangan sampai saham disalahgunakan. Yang keenam, bangun keseimbangan. Keseimbangan antara apa? Yaitu investasi, hidup, dan keluarga. Investasi boleh-boleh aja. Bahkan memang sudah waktu yang tepat itu seseorang memang harus berinvestasi. Tetapi ingat, ada yang namanya hidup, ada juga keluarga. Harus seimbang. Jangan sampai hanya karena sibuk mengejar uang di pasar saham, justru lupa menikmati hidup dan lupa memperhatikan orang-orang tercinta. Bayangkan 1, 2, 3 tahun ke depan Anda cuan bahkan ribuan persen karena Anda memang fokus hanya di investasi saham. Tapi setelah itu Anda dapati kesehatan Anda terganggu, mental Anda mungkin sudah tidak stabil, orang-orang terdekat Anda sudah Anda tidak perhatikan, yang tentunya itu membuat situasi, keadaan bahkan di rumah Anda pun pasti sudah tidak harmonis. Karena sudah tidak ada keseimbangan di dalamnya. Jadi pastikan sobat investor ya, jangan sampai hanya karena sibuk mengejar cuan di pasar saham, sobat investor itu jadi lupa menikmati hidup dan memperhatikan orang-orang tercinta yang ada di sekitar Anda. Yang ketujuh, sobat investor perhatikan, jadikan saham bagian dari strategi, bukan satu-satunya jawaban. Nah, saham kan hanyalah salah satu instrumen keuangan. Jadi gunakan sesuai kebutuhan dan kombinasikan dengan instrumen lain demi tujuan finansial yang sehat. Nah, kalau orang biasanya kan hanya fokus pada keuangan, hanya fokus pada keuntungan uang, biasanya saham bukanlah sebagai bagian dari strategi, malah dia akan fokus di saham, dia akan all in di saham, masuk di saham-saham gorengan, nggak puas, dia nggak dapat keuntungan, kadang beralih ke sekarang lagi tren kripto, beralih ke kripto, all in lagi, dan seperti itu. Padahal tidak demikian. Kalau saat ini kita berbicara tentang investasi saham, maka pastikan jadikan saham itu bagian dari strategi, bukan satu-satunya jawaban. Ketika saham hanya menjadi satu-satunya jawaban, ingat, saham itu ada juga momentum-momentumnya. Ada saat di mana dia naik, ada saat di mana dia turun. Terkadang kita sudah membeli dengan punya margin of safety yang cukup bagus, tapi dia juga masih bisa turun. Nah, kalau saham sudah kita jadikan satu-satunya jawaban, gimana kalau dia lagi turun? Apa yang kita dapatkan? Tetapi kalau saham kita jadikan bagian dari strategi, maka otomatis kita tidak hanya fokus pada uang, tetapi bagaimana kita menjaga nilai aset kita yang kemudian di dalamnya kita bijak menggunakan instrumen-instrumen sehingga kita tidak terjebak dalam pilihan-pilihan yang salah. Dan yang terakhir, ingat, keuntungan saham untuk memuliakan hidup, bukan memperbudak diri. Sobat investor, hasil investasi sebaiknya ya kita pakailah untuk hal-hal yang bermakna, memberi manfaat bagi keluarga, memberi manfaat bagi sesama, dan juga memberi manfaat bagi kehidupan pribadi kita. Bukan sekedar memperkaya diri atau malah pamer dengan keuntungan kita. Otomatis itu bisa terjadi, tetapi hanya sementara. Kalau keuntungannya hanya untuk memperkaya diri dan pamer, biasanya sesuatu yang didapatkan dengan cara yang salah, otomatis juga digunakan dengan cara yang salah, maka ya ujung-ujungnya salah. Tapi sebaliknya, ketika hasil investasi itu kita pakai untuk hal-hal yang bermakna, di mana akhirnya itu bisa memberi manfaat bagi keluarga, itu juga bisa memberi manfaat bagi sesama, dan di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat manfaat dari investasi saham, karena selain ada keuntungan dalam investasi saham, kita juga punya pekerjaan utama, kita juga punya pekerjaan yang lain, kita juga punya hubungan yang bagus dengan keluarga. Itu kan akan melengkapi dan membuat kita merasa senang dalam berinvestasi saham.
Karena ya ingat, terkadang juga kan investasi saham itu kita lagi dalam floating loss. Nah, kalau kita tidak seimbang, kalau kita tidak menjadikan keuntungan saham itu sebagai sesuatu yang memuliakan hidup, maka ketika kita floating loss, ya kita justru hanya akan bersikap sebagai seorang yang tidak realistis. Kita hanya mengejar yang namanya keuntungan, kita lupa bahwa di balik setiap keuntungan, di situ juga ada risiko untuk mengalami kerugian. Nah, hanya orang yang tahu bahwa keuntungan itu untuk memuliakan hidup, dia akan realistis. Kalau dia masih rugi, dia akan terima itu sebagai suatu proses, dan ketika dia untung, dia gunakan keuntungan itu untuk memuliakan hidup, bukan untuk memperbudak diri. Jadi sobat investor, beberapa bagian penting yang harus kita ingat menjadi kesimpulan kita bahwa uang memang penting, tapi jangan sampai kita hidup hanya untuk mengejar angka di rekening. Saham, bisnis, dan investasi hanyalah alat untuk mencapai mimpi, membahagiakan keluarga, dan juga menjadi berkah bagi sesama. Jangan biarkan uang mengendalikan hidupmu, sebaliknya kendalikanlah uangmu dan gunakan itu untuk hidup yang penuh makna. Karena sobat investor, pada akhirnya harta yang paling berharga bukan yang kita simpan, tapi yang kita maknai. Jadilah investor yang sadar, bukan hanya cerdas, tapi juga bijak. Terima kasih buat Anda yang terus mendukung channel ini dengan like, subscribe, komentar, bahkan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Dan sekali lagi, ini bukanlah rekomendasi untuk Anda beli saham tertentu atau jual saham tertentu, karena semua keputusan kembali kepada hasil analisa Anda sendiri. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan berikan support melalui super thanks, juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.